Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan sesi materi kita yang kemarin tertunda terkait pemanfaatan retrofit untuk berkomunikasi ke sisi back end. Nah, di sini kita akan melihat lagi kaidah-kaidah yang perlu terapkan ketika kita akan mengkomunikasikan antara sisi front end di Android kita dengan backend API yang kemarin kita siapkan dalam bentuk API berbasis PHP. Nah, catatan sedikit saja bahwa di posisi kita pagi hari ini kita akan mengkonsentrasikan effort kita. Ya, kemarin kita lihat di sini ada ini Android-nya di sini ya, dengan aplikasi suka-sukanya. Kemudian kita punya komponen untuk komunikasi ke bagian back-end ya. Nah, di sini kita menggunakan retrofit kemarin ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mengkomunikasikan data yang kemudian ada di sisi database, ya kan? Ini kita punya kemarin web API suka-suka juga sama, sehingga nanti kita bisa mengkomunikasikan data yang ada di sisi database dengan perantara web API untuk digunakan dan diproses lebih jauh di Android-nya, ya. Di database-nya kita itu posisinya ada di belakang web API. Ya, seperti ini. Ini untuknya review yang sudah kita pelajari kemarin ya. Untuk user interface kemarin sudah kita selesaikan, ya kan? Sekarang tinggal kita fokus terhadap semua konfigurasi yang ada di sini. Jadi ibaratnya kalau saya highlight, inilah yang akan kita coba tekankan di hari ini. Oke, sip. Baik, ada berapa kaidah kita siapkan dulu bentar si proyeknya kita. Saya juga siapkan sebentar ya. Saya juga siapkan akses ke handphone saya bentar ya. Saya coba kondisikan agar handphone saya masuk ke Oke. Kita siapkan dulu. Oke. Sip. Sudah masuk. Baik, nah sekarang kita akan mulai melihat ada beberapa kaidah nih yang sudah saya coba rumuskan untuk memudahkan Anda menangkap step demi step yang wajib disiapkan. Yang kalau kata wajib ini muncul berarti tidak disiapkan, maka si sistem ini tidak akan berjalan. Kemarin sudah kita lewati proses untuk menginstalasi atau menambahkan komponen retrofit ya. Kemarin kita sudah lewati ini, kita sudah tambahkan di Gradle dan alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian kita juga sudah menyiapkan functionality untuk menghandle request kita ke sisi backend API menggunakan functionality form URL encoded dari retrofit.
Dan kemudian kita definisikan metode yang dipakai menggunakan post, gitu kan ya. Kemudian kita juga kondisikan URL di mana si API itu berada. Jadi kemarin kita sudah pastikan definisi metode sudah ada, kemudian definisi target URL-nya, target endpoint-nya sudah didefinisikan. Dan kita pun juga sudah siapkan untuk mengirimkan data ke si outlogin PHP ini, kita siapkan fungsi nanti ya yang skemanya seperti ini. Ada apa namanya? Ada metode bernama login, oke, yang memiliki return type. Return type itu masih ingat ya di Java, yang memiliki nilai balik bertipe call yang membawa data berjenis string. Jadi return-nya itu adalah call result, hasil dari pemanggilan API, yang kemudian oleh si retrofit di-encode dalam bentuk string yang kita definisikan di dalamnya sebagai template-nya. Kemudian untuk memastikan ini bisa terproses, saya pastikan sudah ada payload. Jadi payload-nya di sini kita menggunakan map. Nah ini ya, menggunakan map. Map ini sendiri kalau di dalam array itu sama aja kayak array asosiatif yang kemudian di dalamnya ada pasangan key and value. Key dan value-nya kita definisikan tipe datanya kalau di Java. Kalau di PHP itu kan tidak ya. Nah ini kita lihat, saya breakdown. Ini yang sebelah kiri, ini tipe data untuk key-nya. Sebelah kanan ini tipe data untuk value-nya. Oke. Jadi kalau kita berbicara key and value, berarti kita berbicara tentang struktur data yang sifatnya spesifik. Ada ada kunci panggilnya apa, itu kita sebut dengan istilah key di sini. Dan kemudian hasil yang atau data yang tersimpan di balik key itu apa, itu kita definisikan di setelah komanya, itu sebagai value-nya. Jadi nanti kita akan pakai di sini. Untuk yang key ini kita akan gunakan atau kita akan manfaatkan untuk mendefinisikan field-nya. Field ID atau field name-nya, ya kan ya. Jadi contoh kita akan ngirimkan kemarin itu ID poll. Nah, ID poll-nya sendiri itu sebagai key. Sementara nilai dari ID poll misalnya nanti kita inputkan 999, itu adalah value-nya. Ya. Jadi contoh sini si ID poll nanti ya, itu sebagai key-nya. Kemudian untuk value-nya kita sebut dia sebagai nilai yang diinput oleh user ya. Inputan user. Contoh misalkan kita masukin kemarin tuh 999 misalkan ya. Nah, ini adalah sebagai value-nya. Nah, jadi nanti dua parameter ini akan dibaca oleh si API dengan skema PHP yang paling konvensional seperti ini nantinya. Ini kita save dulu. Di API-nya menjadi seperti ini kan. Nah, ID ya, bukan ID poll. ID sama pass gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian berasosiasi. Ntar saya kasih catatan deh, tambahan. Biar sama, biar asosiasinya mudah buat Anda. Maka saya akan lingkarin. Jadi nanti si ID ini yang didefinisikan sebagai key, ini akan berasosiasi dengan ini. Gitu. Ya, dengan sisi backend API-nya. Nah, ini memang tidak mudah, Anda harus coba pelan-pelan ya. Oke, nanti Anda juga harus eksplorasi biar Anda clear. Tapi kuncinya adalah ini. Sehingga nanti ketika ini sudah saling dikomunikasikan, maka data yang dari sisi Android bisa dipahami oleh oleh si backend API dan diperlakukan secara proporsional. Ya kan ya, kalau ini kita masukin 999 berarti itu akan diterimanya di ID,
Kalau ID maka akan diproses lebih jauh nanti di dalam query-nya di parameter ID poll gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih gambaran awal untuk pendefinisian interface-nya. Nah, jadi kemarin udah kita tambahkan, kita perjelas hari ini. Baik, kita akan teruskan. Nah, pada pagi hari ini kita akan tambahkan pelengkap daripada si request ini, yaitu apa? Tentu posisi daripada outlogin.php ini kan entah di mana ya letaknya. Maka kita harus definisikan host di mana dia dijalankan. Nah, untuk membuat ada skema templating yang sifatnya baik, terpusat, dan tidak merepotkan Anda, andai kata nanti Anda memanggil URL ini berulang kali di beberapa activity, maka kita sentralisasi deklarasi daripada URL si web server API-nya. Nah, untuk merapikan itu, sejak awal saya akan ajak Anda untuk membuat sebuah file yang di dalamnya Anda bisa simpan konstanta yang dibutuhkan atau standarisasi data dan message yang dibutuhkan untuk kebutuhan proyek Anda. Nah, best practice-nya banyak lah ya, dan ini diantaranya saja. Di sini contoh saya akan membuatkan yang namanya sebuah folder. Saya akan buatkan package ya. Package namanya adalah core. Oke, di dalam core ini saya akan siapkan ada constant. Ada sebuah kelas namanya constant. Oke. Nah, bentuk daripada si constant ini adalah dia menyiapkan sebuah variabel. Variabelnya ini biar dia tidak terikat kepada instansiasi dari kelasnya, saya akan deklarasikan dia dalam bentuk statik sehingga saya bisa panggil JSON URL ini langsung memanfaatkan kelasnya. Jadi tidak perlu instansiasi atau tidak perlu membuat objek dari kelas konstan dulu. Nah, bagaimana caranya? Ya cukup ini aja, public static string, ya, kita tambahkan di dalam bodinya. Public static string untuk tipe datanya. Kemudian kita kasih nama misalkan JSON URL. Nah, Anda taruhlah si URL-nya itu di dalam JSON URL ini. Apa yang ditaruh? Ya ini path-nya. Nah, path-nya itu sampai ke posisi sampai ke posisi di mana API file atau API path dari server itu didefinisikan. Maksudnya adalah, perhatikan ini. Out server ini kan Anda hanya mendefinisikan file URL-nya di mana ya, ujungnya ya. Kalau Anda menggunakan native PHP seperti ini. Nah, maka kita di URL itu harus mendefinisikan URL sampai posisi sebelum ini. Nah, kita kemarin sudah melihat ya bahwa Ntar saya panggilkan dulu ya. Perhatikan ya. Kemarin saya punya URL di sini kan, localhost, ini portnya, ini host foldernya, ini API untuk subfoldernya, kemudian di dalamnya ada outlogin.php kan ya. Nah, maka JSON URL ini ya sampai sini. Itu yang dideklarasikan. Jadi nanti terkumpullah semua API itu di bawah folder ini. Maka itulah yang kita perlu lakukan di sini adalah mendefinisikan sampai ke posisi ujungnya, gitu ya. Nah, ini poin pendefinisian URL. Oke, sederhana ya. Baik. Nah, sampai sini saya rasa Anda bisa memahami lah ya pemanfaatan pendeklarasiannya. Cuma pemanfaatannya belum kebayang. Nah, untuk pemanfaatannya di sini kita akan mulai masuk ke pembuatan instance atau objek daripada retrofit. Typo. Retrofit di activity, dan kemudian cara mendeklarasikannya agak unik. Biasanya kita cukup membuat objek itu dengan kelasnya, nama objeknya, kemudian konstruktor, buka kurung, tutup kurung.
Nah, kita tunjukkan ya maksudnya apa. Jadi kita akan mulai nih memanfaatkan ini semua, resource ini semua, tentunya di activity yang akan mengkonsumnya, yang akan menggunakannya. Nah, kita ingat kemarin bahwa proses memverifikasi itu sudah kita kondisikan dilakukan di fungsi ketika tombol login ditekan. Nah, kita udah bikin metode untuk menghandle tersebut, yaitu di on login. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, di on login ini kita yaitu tadi semua resource retrofit yang dibutuhkan deklarasikan di bawah on login ini. Cara membuat objek konvensional atau yang standar banget itu kan dengan cara seperti ini. Panggil kelasnya, bikin objeknya, kemudian panggil konstruktornya. Nah, seperti ini kan ya. Nah, namun ternyata ada ketentuan lebih ketika akan menginstankan kelas retrofit gitu kan ya. Terutama ketika kita sudah punya spesifikasi URL dan backend teknologi yang sudah kita siapkan. Nah, ini menjadi catatan karena kita saat meng-create objek retrofit ini kita harus langsung mendefinisikan si URL yang akan dijadikan endpoint-nya siapa, kemudian apakah data yang diterima nanti mau dibiarkan apa adanya ataukah mau direkondisikan. Nah, maka itulah saat kita membuat objek retrofit, kita meminta bantuan sebuah fungsi builder. Jadi ketika create objeknya, di saat itu pula kita langsung menyiapkan segala utility yang dibutuhkan. Dengan builder ini saya bisa memanggil sejumlah fungsi, namanya ada base URL untuk ngedefine si URL endpoint-nya. Nah, inilah kita pakai tadi kan ya. Namanya base URL, maka itu adalah URL induknya, belum sampai ke ujung daripada API-nya. Jadi yang tadi kita definisikan di sini, gitu ya, bukan sampai ke sini. Nah, bukan, tapi cukup sampai ini. Makanya itulah kemudian kenapa kita tadi mendeklarasikan dulu ini di sini, karena kita akan pakai. Kedua adalah kita membutuhkan ibaratnya satu pabrik yang secara automatically dia bisa mengconvert result yang nanti didapatkan. Jadi langsung kita define di sini ada banyak pabrik retrofit yang bisa menghandle fungsi konversi. Di antaranya kita akan pakai di sini adalah menggunakan Scalars Converter Factory yang nanti dia bisa mengconvert si result respon daripada si server ke data yang readable ya, seperti itu. Kemudian setelah itu karena kita pakai builder di ujungnya ada metode untuk mengeksekusi proses pembuatannya. Jadi ini kalau dianalogikan mirip seperti kita merequest sesuatu tapi di custom. Contoh misalkan ada si Mas Abdul misalkan ya, Mas Abdul ini biasa membuat baju gitu kan ya. Baju bawaannya dia itu polos-polosan, cuman ada mereknya doang, ya ada labelnya doang. Lantas kemudian saya bilang, Mas Abdul, saya butuh kaos tapi untuk sebuah kegiatan seminar. Nah, kan gitu kan ya. Nah, udah ada request kan, Mas Abdul tolong ya, nanti saya desainkan layout untuk bajunya, di mana di depan ada ada logo kegiatan, di belakang ada sponsor misalkan ya. Nah, itu kan udah ada customisasi di situ kan. Nah, ibaratnya builder itu demikian. Kita meminta tolong ke Mas Abdul untuk membuatkan baju dengan kondisi awal yang tidak standar. Ya, kan ya. Nah, ketika semuanya sudah sesuai gitu ya, maka saya bilang, oke, Mas Abdul, tolong desainkan, tolong kondisikan dulu master layoutnya, nanti tunjukkan ke saya. Ketika dia sudah mendefinisikan semua, dia tunjukkan ke saya dan oke semuanya, saya bilang oke, eksekusi. Nanti ini dieksekusi. Mulailah dia ngebuat dan kemudian jadinya adalah berupa objek retrofit. Ya. Nah, karena itulah kita akan buatkan si objek retrofit itu dengan cara demikian pula. Jadi di sininya kita pakai builder. Nah, Anda bisa lihat di sini, Anda cukup masukkan 2 huruf BU untuk memancing munculnya dokumentasi. Anda bisa belajar membaca di sini. Dia bilang builder ini itu adalah sebuah kelas statik dari si retrofit yang kemudian dia
bisa digunakan untuk mendefinisikan beberapa hal yang lain, diantaranya adalah base URL. Dan dia bilang base URL is required. Kalau dia required, maka ini menjadi hal yang wajib. Jadi minimal ketika kita panggil builder ini, definisi base URL itu wajib ada. Sisanya itu opsional, ya. Makanya kita gunakan cara menggunakannya begini. Builder, kemudian titik. Nah, di sini ada banyak pilihan kan ya. Yang mutlak itu adalah si base URL. Nah, base URL-nya ada dua bentukan, ada di override oleh dia, yang parameter inputnya bisa berupa string atau HTTP URL. Nah, untuk kondisi kita sekarang, kita gunakan yang string saja. Kemudian kita panggil yang sudah kita buat tadi di kelas konstan. Nah, inilah dia pemanfaatan variabel JSON URL yang dibikin statik. Perhatikan, saya cukup panggil si kelasnya, kemudian titik. Nah, saya sudah bisa memanggil JSON URL. Nah, ini sedikit knowledge di Java. Kalau kita hilangkan statiknya seperti ini, ya, maka JSON URL tadi tidak akan muncul. Nah, ini kaidah yang kemudian ada di dalam dunia object oriented programming. Ketika ada sebuah variabel dideklarasikan dalam kelas dan mau kita pakai, maka Anda harus bikin objek dulu. Oke, tetapi hal itu bisa dikecualikan apabila si variabel tadi dideklarasikan sebagai statik. Maka Anda bisa panggil secara langsung menempel pada kelasnya. Oke ya, nah mungkin untuk ini Anda perlu review lagi bahasan tentang konsep statik di dalam OOP ya. Dimanapun, mau itu PHP, Java, apapun itu ada ya. Oke, nah ini banyak lagi yang lain yang bisa dipakai gitu kan ya, atau metode-metode yang bisa digunakan. Nah, ternyata dari sekian banyak ini hanya base URL saja yang wajib. Nah, yang berikutnya ini saya munculkan untuk mengkondisikan biar respon dari server itu readable. Saya akan gunakan add converter factory. Dan kemudian di sini saya akan memanfaatkan sejumlah fasilitas yang kemudian ada. Di antaranya saya akan pakai yang ini, Scalar Converter Factory. Nah, dengan ini ibaratnya kita bisa mengkondisikan Scalar, itu kan muncul ya, Scalar Converter Factory. Nah, ini ya, Scalar Converter Factory. Nah, kalau Anda baru nih untuk pemanfaatan ini, jangan keburu-buru ngikutin tutorial, Anda baca-baca dulu aja. Atau Anda nggak dikejar-kejar waktu kan ya. Di sini Anda bisa mempelajari Scalar Converter Factory. Dia bilang adalah converter for string and both primitive and their box type to text plain bodies. Jadi ini yang disebut dengan readable converter. Jadi data yang kita terima ini kan dari server bisa menggunakan format yang paling basic sekali, standar sekali, format teks standar sekali. Maka untuk bisa kita baca dengan leluasa di dalam Java-nya, kita gunakan standar tipe data yang ada di Java gitu kan ya. Nah, Retrofit menyediakan fasilitas itu dengan sok pakai saja si Scalar Converter Factory ini. Gitu kan ya. Kemudian Anda create lah si komponennya. Gitu ya. Itu fungsi daripada add converter factory. Jika sudah, maka berikutnya tinggal kita build saja ya. Oke. Nah, ini adalah item berikutnya yang wajib dideklarasikan. Nah, setelah kita membuatkan objek daripada retrofitnya, barulah kita bisa leluasa menggunakannya. Nah, pemanfaatan dari si retrofit ini adalah salah satu yang paling utama adalah untuk mengimplementasikan service pemanggilan kita ke backend API, yaitu di out service yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya itu dan kenapa harus diimplementasikan?
catatan sedikit untuk nge-remind Anda, mengingatkan Anda, out service ini standarisasinya dari retrofit adalah dibuat dalam bentuk interface. Interface itu adalah sebuah bentuk kelas yang unik yang dia hanya mendeklarasikan prasyarat pembuatan, tapi tidak ada implementasinya. Kalau Anda ingat dalam pembuatan kelas itu harusnya ini ada kurung kurang buka tutup dan ada sesuatu dibuatkan di sininya kan, di dalam bodinya. Nah, itu kalau standar kelas atau standar metode gitu kan ya. Nah, di dalam interface itu kita hanya mendefinisikan templating fungsi saja. Tidak ada bodinya. Nah, maka itulah muncul istilah implementasi, yaitu realisasi daripada template tersebut. Gitu ya. Nah, bagaimana rule-nya? Rule-nya itu ternyata seperti hanya di bagian depannya sepertinya kita membuat objek biasa aja. Kita panggil si interface-nya out service. Misalnya contoh saya bikin user API atau out API mungkinnya saya akan ganti biar asosiatif. Out API, kemudian out API service ya. Kemudian, nah di sini saya pakai retrofit-nya. Retrofit, create. Nah ini dia, inilah proses implementasinya. Jadi apa yang kita kemudian sudah deklarasikan di sini bisa kita jangkau berikutnya melalui out API service ini. Jadi metode-metode yang ada di dalam kelas ini nanti kita bisa consume gitu kan ya. Nah itu poinnya. Jadi kita panggil dulu out service. Saya bikin out service saja ya. Biar clear out API service. Kemudian saya manfaatkan objek retrofit yang sudah dibuat, retrofit. Kemudian di sini kita akan memanggil ya kan ya, atau akan memanfaatkan si fungsi create untuk menjadikan out service class-nya sebagai ibaratnya sebagai pabrik fungsi-fungsi yang kita akan pakai ya. Dot class. Artinya nanti di dalam kelas ini Anda definisikanlah semua fungsi-fungsi yang Anda butuhkan terkait dengan autentifikasi. Nah, best practice-nya adalah nanti kalau misalkan Anda punya fungsi yang sudah di luar autentikasi, baiknya bikin interface yang lain. Jadi terkelompokkan dengan jelas. Contoh misalkan nanti kita mau ngambil transaksional untuk produk gitu ya, baik nge-submit data maupun membaca data produk. Nah, itu saya akan pisahkan, tidak akan di out lagi. Saya bukan buatkan product service misalkan. Sehingga semuanya tertata dengan baik. Baik, kita teruskan ya. Nah, di sini kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menyiapkan payload-nya. Nah, menyiapkan payload ini yaitu ibaratnya kayak menyiapkan data-data yang nanti akan ditempelkan di fungsi ini kan. Nah, di login ini kan. Dia butuh data map kan. Nah, di sini kita akan mulai nih menyiapkan datanya. Dan datanya tentu kita ambil dari hasil pembacaan di edit text-nya. Maka mekanismenya adalah saya akan bikin object map seperti standarisasi Java, new-nya tapi ke hash map, karena map ini sendiri bentuknya interface ya. Maka saya gunakan turunannya yang berupa kelas yaitu new hash map. Tipenya menyesuaikan ya, karena ini tadi string, key and value-nya string. Di sini juga kita deklarasikan bentuk tipe data key value-nya string. Ini nama objeknya. Kemudian saya akan masukkan data ke dalamnya menggunakan fungsi put. Out data put. Nah, ini dia. Ini adalah key-nya. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini saya menempelkan ada ID dan ada pass di sini ya. ID, ada pass. Nah, ini adalah key-nya. Ya. Ini adalah key yang kemudian kita akan tempelkan. Jadi ada 2 key. Nah, nilai daripada di dalam string ini Anda sesuaikan dengan yang sudah dinyatakan di dalam out login.api kita nih di sini. Ya. Nah, yang tadi itu ya yang saya tunjukkan di out login.php ini kita sudah punya pendefinisian bahwa postingnya itu harus membawa ID dan pass. Ini sebagai key-nya. Maka di sini pun saya bikin ID dan pass.
gitu ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya ini adalah value-nya. Nah, ini untuk value yang kita ambil dari sisi form di bagian depan ya. Nah, ini adalah untuk value-nya. Oke. Sehingga clear sudah ya. Datanya sudah siap semua, kita tinggal manfaatkan. Yuk kita teruskan, berarti di sini kita bikinkan objek map. Ingat caranya, pakai kurung seperti ini. Definisikan tipe data di dalamnya untuk key, nah ini untuk value-nya. Kemudian berikan nama untuk si map-nya. Nah, karena ini belum diimport, akan muncul keterangan warna merah. Nah, kita akan manfaatkan fasilitas bantuan, tekan ALT Enter. Maka dia akan automatically nge-import di bagian atas. Kita lihat pembuktiannya. Nah, ini dia hasilnya. Ya. Efek dari Alt Enter itu di sana. Kemudian setelah itu baru kita bikin new hash map. Nah, ini adalah cara menginstansiasi map. Di dalamnya kita bikin string-string juga. Kemudian sudah cukup. Ya, seperti ini. Oke, nah jika sudah, barulah kita bikin map out titik put ya. Nah, mulai kita ambil data yang kita sudah tarik ya, yaitu et idpl dan et password. Nah, ini kan sudah kita buktikan datanya masuk ya. Et idpl itu sudah jadi edit text, kita tinggal get text saja. Nah, untuk memastikan ini tipe datanya string, kita convert dia jadi string. Walaupun kita yakin itu sudah string gitu kan ya, seperti itu. Nah, oh ya ini untuk value-nya. Sementara untuk key-nya kita gunakan ID ya di bagian depannya. Nah, ini key-nya ID dan ini value-nya adalah ambil dari edit text-nya. Kemudian kedua, kita bikin put ini adalah password ya. Kemudian kita hati-hati di sini panggilnya et password ya. Kemudian get text, kemudian to string. Oke. Nah, sudah sampai tahapan ini berarti kita sudah selesai menyiapkan datanya, menyiapkan objeknya. Nah, di sesi berikutnya saya akan ajak mulai Anda mengeksekusi pemanggilan si API-nya. Nah, ini cukup lumayan nanti prosesnya. Karena itu saya akan pisahkan sesi diskusinya di sesi berikutnya. Ya, untuk itu tunggu link berikutnya ya setelah ini. Baik, saya tutup dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.